Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Kang Heri, Pak Saiful, dan Pak Fredrik, serta kawan-kawan mahasiswa magister ilmu politik Universitas Sumatera Utara. Mungkin juga beberapa dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya pada Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya diminta oleh Pak Heri untuk memberikan judulnya kuliah umum begitu ya, tentang Laut Cina Selatan. Dilihat dari perspektif Indonesia, politik luar negeri Indonesia. Saya background akademik saya adalah hubungan internasional. Teman-teman ilmu politik ya, mungkin dalam beberapa hal kurang connect gitu, karena kita dua disiplin yang sebenarnya satu rumpun tetapi mempunyai tradisi sendiri-sendiri. Tapi mudah-mudahan meskipun perspektif HI-nya itu sangat kuat dalam analisis saya, mudah-mudahan buat kawan-kawan ilmu politik juga tetap ada manfaatnya, ada materi yang bisa diambil manfaatnya. Karena saya sebagai akademisi HI itu spesialisasi saya itu mengenai China ya sebenarnya. Kalau ditanya soal China itu saya bisa ngomong 2 hari 2 malam tanpa berhenti mungkin, daripada dari perspektif Indonesia. Dan saya terus terang lebih suka menggunakan terminologi China daripada Tiongkok yang dianjurkan oleh pemerintah dan banyak dipakai oleh mahasiswa, tapi kalau mahasiswa saya selalu saya minta menggunakan terminologi China. Karena banyak mahasiswa tidak tahu kata Tiongkok itu berasal dari bahasa Cina Chungpo. Kalau orang Barat Zhongguo, tapi bahasanya Chungpo. Chungpo. Kemudian orang lidah Indonesia, orang Indonesia itu kan sering kurang pas menyebut sesuatu menjadi Tiongkok. Apa artinya Chungpo atau Tiongkok? Itu adalah Middle Kingdom, negara tengah. Jadi ketika kita menyebut kata Tiongkok, itu secara tidak sadar kita mengakui bahwa China itu adalah negara tengah, Middle Kingdom, dan kita adalah negara pinggiran atau negara satelit yang berkewajiban memberikan upeti terhadap negara tengah atau Middle Kingdom itu. Jadi secara tidak sadar itu posisi kita seperti itu. Maka saya menghindari terminologi Tiongkok. Ya. Nah, yang kedua, apa saya lebih prefer dengan kata China, karena ketika Anda ke luar negeri, para mahasiswa ini nanti ngambil S3 di luar negeri misalnya, Anda menyebut kata Tiongkok nggak ada orang tahu. Tapi kalau China semua orang tahu. Ya, gitu. Jadi kita membiasakan diri dengan konsep-konsep yang sudah familiar ya di dalam komunitas internasional. Ya, jadi lepas Anda nggak suka dengan saya menyebut China, tapi memang itulah namanya, nama internasionalnya adalah China gitu ya. Saya ada beberapa buku tentang Cina, salah satunya adalah ini ya, pasca Deng Xiaoping, Cina Quo Vadis ini. Ini dalam beberapa bab mengulas tentang Laut Cina Selatan. Ya. Jadi, mengenai Laut Cina Selatan, kalau dari presentasi saya kurang lengkap, nanti bisa dibaca di buku ini. Mudah-mudahan di perpustakaan USU juga ada itu buku. Ya. Oke. Konflik Laut Cina Selatan. Jadi kawasan Laut Cina Selatan atau South China Sea itu selain berupa hamparan laut yang terbentang dari daratan Cina sampai kepulauan Natuna di Indonesia, juga terdiri dari 4 kelompok gugusan kepulauan dan karang-karang. Kebanyakan adalah batu karang.
yaitu Paracel, Spratly, Pratas, dan Kepulauan Macclesfield. Masalah konflik Laut Cina Selatan selama ini lebih yang semula ya lebih banyak berfokus pada sengketa kawasan Spratly ya yang merupakan gugusan kepulauan dan batu karang yang kebetulan kawasan Spratly ini diklaim oleh banyak negara sekaligus ya. Di antaranya adalah Cina, Taiwan, Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia. Tidak ada nama Indonesia di situ. Nah ini kira-kira ya kalau persisnya pengen tahu apa Laut Cina Selatan, klaim tumpang tindih, ya overlapping claim yang terjadi di Laut Cina Selatan. Ini yang merah garis putus-putus merah ini yang sering disebut sebagai 9 dust line, 9 garis putus-putus. Padahal garisnya lebih dari 9, gitu. Tapi nggak tahu kenapa Cina menyebut itu 9 dust line, ya, kalau dihitung itu bisa ratusan. Nah, jadi Cina itu mengklaim berdasarkan historis pada masa kekaisaran dulu, pada masa Middle Kingdom dulu, wilayah Laut Cina Selatan ini semuanya milik China, ya, sampai menjorok ke hampir memasuki wilayah Indonesia, wilayah kedaulatan Indonesia. Ya, ini sama. Nah, di lain pihak, dengan alasan historis dan alasan legal hukum, ya UNCLOS 1982, beberapa negara juga mengklaim. Ini Vietnam, ya, ini garis kuning ini adalah garis yang wilayah yang diklaim Vietnam, cukup luas juga. Ya. Kemudian Brunei, negara kecil itu yang selama ini tidak pernah terdengar, juga mengklaim wilayah yang kebetulan juga masuk ke dalam wilayah Spratly atau Laut Cina Selatan. Kemudian Filipina, ya, ini juga punya garis klaim. Ya. Malaysia juga sama. Jadi beberapa Taiwan juga ya, karena Taiwan ini warisan dari Republik China pada masa Kuomintang dulu juga punya klaim. Jadi Laut Cina Selatan ini adalah wilayah yang diperebutkan oleh banyak negara dengan alasan historis maupun alasan hukum laut. Kalau Cina lebih karena alasan historis. Ya, dulu ini wilayah tradisional Cina. Kenapa disebut wilayah tradisional Cina? Dulu nelayan-nelayan Cina itu kalau cari ikan sejak 2000 tahun yang lalu itu sampai Natuna. Ya, kemudian angkatan laut mereka ya semasa dulu zaman Laksamana Cheng Ho, angkatan laut Cina biasa beroperasi atau berpatroli di wilayah-wilayah ini. Ya. Nah, kenapa banyak negara mengklaim selain pertimbangan historis adalah pertimbangan strategis, ya, geostrategi, geoekonomi, dan geopolitik. Ya. Secara geoekonomi jelas wilayah Spratly ini adalah kaya sekali dengan kandungan minyak dan gas. Ya. Semua negara ngiler dengan saya datanya lupa, tidak saya cantumkan ya. Tapi sangat kaya dengan kandungan gas dan minyak bumi. Kemudian secara geopolitik dan geostrategi, jelas wilayah Laut Cina Selatan ini adalah satu-satunya akses antara Pasifik ya dengan Samudra Hindia yang paling dekat. Ya, jadi kalau suatu negara memutus akses ini, maka banyak negara kehilangan akses dalam perdagangan maupun akses perairan internasional. Jadi banyak sekali negara berkepentingan, bukan hanya negara-negara di kawasan yang mengklaim kawasan ini, tetapi juga negara-negara luar, khususnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat, ya, kemudian Jepang, Australia, Inggris, dan banyak negara lain, India yang sekarang sedang bergerak menjadi negara besar, berkepentingan dengan Laut Cina Selatan.
Kalau negara-negara kawasan itu mengklaim sesuai dengan tuntutan teritorial masing-masing, kalau negara-negara di luar kawasan itu lebih pada kepentingan kebebasan pelayaran internasional. Ya, bagaimana caranya Laut Cina Selatan jangan menjadi milik satu negara, tetapi menjadi kawasan bebas pelayaran internasional. Itu masalahnya. Kenapa kok orang berebut Laut Cina Selatan? Ya, begitu strategisnya Laut Cina Selatan itu. Kita tahu bahwa kawasan Pasifik adalah penyumbang perdagangan terbesar di dunia saat ini. Bukan Eropa, bukan Atlantik. Ya. Dulu Atlantik, sekarang bergeser ke Pasifik. Jadi Asia Selatan ini menjadi akses bagi lalu lintas perdagangan terbesar di dunia saat ini, yaitu di Asia Pasifik, ya, di kawasan Pasifik. Gitu. Sehingga kita bisa mengerti kalau akhir-akhir ini ya eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan itu semakin meningkat, ya, terutama terkait dengan eskalasi di bidang perdagangan atau ekonomi. Ya. Jadi ini kita harus tahu persis ini mengenai Laut Cina Selatan ini karena kita sedang berbicara tentang konflik Laut Cina Selatan. Ya. Sekitar teritorial dan penguasaan kepulauan di Laut Cina Selatan, kebanyakan itu adalah lebih karena tuntutan Cina atas seluruh pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan. Jadi klaim Cina itu yang paling menonjol dan paling menggelisahkan banyak negara. Dan klaim Cina itu lebih kepada mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen, peta-peta, dan penggunaan gugus pulau oleh nelayan di zaman dulu, sejak zaman kaisar-kaisar dulu. Jadi menurut Cina, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut Cina Selatan itu merupakan jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan yang pertama mereka adalah pihak pertama yang menduduki Kepulauan Spratly, ya, adalah Cina. Ibaratnya penemu, ya, kayak misalnya kan orang Barat menemukan Australia, kemudian mengklaim Australia itu adalah wilayahnya. Dan Cina juga begitu. Kalau orang Barat boleh mengklaim pulau-pulau yang ditemukan adalah sebagai miliknya, kenapa kami nggak boleh? Itu alasan Cina. Kami yang pertama sekali menemukan Spratly, kami yang pertama kali masuk ke Spratly, hadir di sana. Dan Cina membuktikan dengan dukungan bukti-bukti arkeologis sejak zaman dinasti Han. Dinasti Han itu sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Itu sudah ada bukti-bukti Cina hadir di Spratly, dan Cina adalah negara pertama yang hadir di Spratly. Nah, klaim Cina itu ditolak oleh Vietnam. Yang paling keras, yang paling banyak negara menolak, tetapi yang paling keras menolak klaim Cina itu adalah Vietnam. Ya, karena Vietnam itu memang sangat dekat sekali kan dengan Laut Cina Selatan, negara yang paling dekat lah dengan Laut Cina Selatan. Negara-negara yang juga cukup keras akhir-akhir ini adalah Filipina. Dulu Filipina tidak begitu keras, ya, tapi sekarang Filipina itu cukup agresif. Tapi kalau Malaysia, Brunei, kemudian Taiwan itu agak bisa menahan diri. Ya, dia mengklaim tetapi tidak agresif. Gitu. Jadi Vietnam dan Filipina itu yang paling agresif menentang klaim-klaim Cina di Laut Cina Selatan. Ya. Nah, pada perkembangan selanjutnya, sengketa Laut Cina Selatan itu bukan hanya sebatas pada permasalahan Spratly. Jadi kalau Anda buka literatur tentang konflik Laut Cina Selatan, itu selalu dulu yang diperbincangkan adalah Spratly. Yang disengketakan adalah Spratly. Paracel, kalau Paracel itu antara Cina, Vietnam, sama Taiwan. Ya. Karena itu ada di sebelah utara itu Paracel, ya. Negara-negara Asia Tenggara yang lain tidak berkepentingan dengan Paracel. Jadi Spratly. Tetapi saat ini konflik
Laut Cina Selatan itu sudah bercampur aduk dengan masalah-masalah hak berdaulat atas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau teman-teman itu ingin tahu lebih mendalam apa itu zona ekonomi eksklusif, apa itu landas kontinen, apa itu laut teritorial, itu di mata kuliah hukum laut internasional ya, atau di mata kuliah hukum internasional itu ada. Tapi itu bisa dibaca di Google juga banyak gitu. Dan yang terbaru itu permasalahan Laut Cina Selatan itu juga dugaan atau kekhawatiran dari sejumlah negara bahwa negara-negara besar khususnya Cina atau negara yang punya teknologi tinggi itu bisa melakukan penambangan laut di bawah laut itu yang menembus batas kedaulatan negara. Jadi itu minyak itu dibor dari Cina, tetapi sasarannya itu sampai ke Natuna, itu bisa. Dan itu yang paling menjengkelkan negara-negara di Asia Tenggara yang pada umumnya teknologinya belum sanggup ke sana. Tapi Cina sudah punya kemampuan seperti itu. Ya, jadi mengebor minyak dari wilayah teritorial Cina, tapi minyaknya itu ada di Natuna, itu sudah bisa. Gitu. Amerika Serikat pun di beberapa kawasan di dunia sudah melakukan itu. Nah, Indonesia, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang semula tidak terlalu berkepentingan secara langsung dengan konflik Laut Cina Selatan. Jadi pada saat saya kuliah dulu sampai awal-awal tahun 2000-an ya, sampai 2010 lah, atau awal 2000-an itu kalau kita bicara Laut Cina Selatan, itu Indonesia itu seperti seorang ulama gitu ya, atau seorang pendeta gitu yang mengeluarkan kata-kata bijak kepada negara-negara anggota ASEAN maupun negara-negara lain. Ya, tolong menahan diri, tolong hindari konflik, mari kita duduk bersama, berdialog di meja perundingan. Wah, kata-katanya manis lah gitu, karena Indonesia nggak berkepentingan itu dengan konflik Laut Cina Selatan, karena tidak ada wilayah Indonesia yang diklaim, dan Indonesia juga tidak punya klaim atas Laut Cina Selatan. Jadi Indonesia itu pada saat itu bisa dengan clear ya, dengan jelas menonjolkan politik luar negeri bebas aktif, ya, non-line, non-blok, serta politik moderasi yang menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan. Itu pada saat itu ya, Indonesia karena tidak terlibat dalam klaim tumpang tindih. Jadi Indonesia lebih memainkan peran sebagai solusionis gitu, yang berusaha mencari solusi atas permasalahan Laut Cina Selatan, dan Indonesia diterima untuk itu karena Indonesia tidak terlibat dalam klaim tumpang tindih itu. Nah, tetapi masalahnya berubah ketika pada awal-awal pemerintahan reformasi ya, mungkin tahun 2003 atau berapa. Cina itu dalam sebuah pertemuan bilateral dengan Indonesia menyodorkan atau membentangkan peta tradisional yang disebut dengan Nine Dash Line. Dan peta Nine Dash Line itu sebenarnya sudah dibuat Cina sejak sebelum Masehi ya, pada masa dinasti Han dan sebagainya. Tetapi selama ini tidak pernah dipublish oleh Cina, khususnya kepada Indonesia, sehingga Indonesia menganggap tidak ada permasalahan di Laut Cina Selatan dan tidak ada kepentingan Indonesia yang dipertaruhkan di Laut Cina Selatan. Nah, begitu lihat peta itu, ternyata Nine Dash Line, garis merah ini yang dibuat oleh Cina itu beririsan dengan wilayah zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi ini garis biru putus-putus ini adalah wilayah zona eksklusif, batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi ini wilayah ini adalah merupakan wilayah tumpang tindih antara klaim Indonesia dan klaim Cina. Tapi nggak sampai Pulau Natuna. Ini hanya di wilayah zona ekonomi eksklusif. Ingat, zona ekonomi eksklusif itu bukan wilayah kedaulatan.
bukan wilayah kedaulatan Indonesia, tapi Indonesia punya hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif ini. Hak berdaulat dan kedaulatan itu berbeda. Jadi para demonstran nasionalis di Jakarta yang sering demo itu sering tidak bisa membedakan antara hak berdaulat dan kedaulatan. Wilayah teritorial itu adalah kedaulatan, tapi zona ekonomi eksklusif itu adalah hak berdaulat. Indonesia punya hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang ada di wilayah ini. Tetapi masyarakat internasional boleh berlalu lalang bebas di wilayah zona ekonomi eksklusif. Ya. Jadi tidak heran kalau akhir-akhir ini Cina, kapal-kapal perang Cina itu berlalu lalang, berkeliaran di wilayah ini, dan nelayan-nelayan tuna itu setiap hari lihat. Kalau angkatan laut kita kan terbatas. Ya. Kalau wartawan juga nggak mungkin, ngapain wartawan ke laut. Ya. Jadi yang sering melihat lalu lalang angkatan laut Cina di Laut Natuna ini adalah para nelayan. Hampir tiap hari ada kapal-kapal perang Cina yang berkeliaran di sana, yang secara hukum internasional itu nggak salah, karena memang itu adalah wilayah perairan yang bebas, semua negara boleh berlalu lalang di situ, sepanjang tidak melakukan eksplorasi sumber daya alam di situ. Ya, tetapi di mata para nelayan kita, apa yang dilakukan oleh China dengan setiap hari mengirimkan kapal-kapal perang ke wilayah tumpang tindih ini, itu adalah teror terhadap para nelayan, sehingga mereka nggak berani melaut. Nah, sebab itu mereka minta kepada pemerintah Indonesia, terutama Angkatan Laut, melakukan hal yang sama, patroli Angkatan Laut setiap hari di wilayah itu supaya para nelayan itu tenang gitu. Tapi kan kita semua tahu kekuatan laut kita itu sangat terbatas, ya. Kapal-kapal perang kita sangat terbatas dan itu disebar di seluruh wilayah laut Indonesia yang sangat luas, sehingga tidak bisa setiap hari mengimbangi kehadiran Cina di wilayah tumpang tindih itu. Ya, jadi ini konflik Indonesia dengan Cina itu lebih ke masalah ini. Di zona ekonomi eksklusif, ya, ada irisan antara klaim Cina yang merah dan klaim Indonesia yang biru. Tidak ada wilayah, tidak ada pulau, tidak ada daratan yang masuk dalam klaim Cina. Kita hanya zona ekonomi eksklusif. Dulu kenapa tidak masalah? Karena dulu kan Indonesia itu belum berhasil menggolkan konsep kawasan Nusantara itu kan, ya. Zona ekonomi eksklusif dan paket-paket istilah tepi laut yang lain itu kan baru disahkan dalam UNPOS 1982 di Montevideo. Itu hasil perjuangan dari Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, ya, ahli hukum laut internasional. Jadi dulu ya ini lautan bebas, semua negara, bahkan Malaysia. Nah, ini sebenarnya Malaysia pun juga mengklaim wilayah-wilayah ini, begitu juga Filipina. Ya, jadi ingat, klaim atas wilayah perairan Natuna ini bukan hanya dari Cina, tetapi juga dari Malaysia dan dari Filipina. Cuma Malaysia dan Filipina itu lebih menahan diri, ya, karena sesama negara ASEAN dan itu mungkin dianggap belum terlalu mendesak. Gitu. Tapi kalau Cina ini bukan hanya mengklaim, tapi hadir, ya, setiap hari dengan kapal-kapal perangnya di perairan zona ekonomi eksklusif klaim Indonesia itu. Ya, itu masalahnya, itu adalah klaim tumpang tindih. Nah, dalam 2 tahun terakhir, klaim Cina atas sebagian perairan Laut Natuna Utara. Jadi istilah Laut Natuna Utara itu adalah istilah unilateral yang kita putuskan sendiri, ya, belum diakui oleh masyarakat internasional. Kita memberi nama wilayah itu adalah Laut Natuna Utara. Jadi agresivitas Cina itu semakin nyata. Nah, seperti saya katakan tadi, para nelayan tiap hari melihat kapal-kapal perang Cina itu memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, bukan wilayah kedaulatan Indonesia. Ya. Agresivitas Cina di wilayah di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat,
tersebut oleh berbagai kalangan dipandang sebagai ancaman nyata terhadap integritas teritorial Indonesia, dan pemerintah diminta bersikap tegas terhadap Cina. Nah, ini terutama adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam politik domestik yang nasionalis, itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau asing di dalam wilayah Indonesia, meskipun itu adalah wilayah zona ekonomi eksklusif. Ya. Jadi desakan-desakan pemerintah bersikap tegas itu nyaring terdengar. Nah, sebelum memperlihatkan agresivitasnya di Laut Cina, di Laut Natuna Utara, Cina telah semakin meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Laut Cina Selatan. Jadi bahwa Cina semakin agresif itu suatu fakta yang tidak bisa dibantah. Gitu. Selain patroli laut dengan angkatan lautnya yang semakin intensif, Cina juga telah membangun pangkalan militer di kawasan. Jadi di Laut Cina Selatan itu Cina sudah membangun pangkalan militer, tetapi memang nggak bisa didekati, sehingga kalau orang mengambil foto dari jarak dekat ya keburu ditembak oleh tentara Cina. Ya. Asia Maritim Transparency Initiative atau AMTI itu salah satu pusat kajian di Amerika Serikat, di Washington, itu melacak dengan foto-foto satelit ya, Cina telah membangun benteng pertahanan militer, fasilitas yang cukup lengkap ya di berbagai kawasan di Laut Cina Selatan. AMTI juga mengatakan pulau tersebut, pulau-pulau yang dijadikan pangkalan militer itu tampaknya menjadi telah dipasang rudal dari darat ke udara, yang pokoknya Cina udah siap perang lah gitu untuk mempertahankan klaim teritorialnya itu. Nah, ini foto pulau. Ini sebenarnya bukan pulau ya, tapi gugusan karang gitu, tapi diuruk oleh Cina. Kemudian di situ dijadikan pangkalan angkatan laut dan angkatan udara. Ini adalah landasan pesawat tempur atau pesawat terbang Cina ya. Kemudian di pinggirnya adalah untuk angkatan laut. Ini foto di tempat lain ya, pangkalan militer Cina ya sudah siap landasannya dan logistik. Pokoknya sudah siap lah untuk pangkalan militer. Gitu. Nah, timbul pertanyaan kenapa Cina baru akhir-akhir ini agresif sampai membangun pangkalan militer segala di Laut Cina Selatan? Kenapa nggak dari dulu? Ya dulu Cina miskin, dulu Cina ekonominya sangat tertinggal. Setelah modernisasi atau dalam bahasa Cina itu disebut dengan Sike Xian Taihua, dengan kebijakan Kaike dan Kaifang, ya, Cina berhasil menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini, sehingga memiliki dana yang berlimpah untuk mewujudkan ambisi-ambisi lamanya ya, untuk menguasai dunia. Jadi bisa dimengerti kalau dulu kenapa nggak ada permasalahan, Cina nggak begitu agresif. Sekarang mau apa lagi, sama orang kalau udah kaya itu beli mobil satu nggak cukup, beli mobil dua nggak cukup, ya. Akhirnya beli banyak mobil dan sebagainya. Nah, meningkatnya aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan itu mengundang respon tidak hanya dari negara-negara kawasan Asia Tenggara yang juga mempunyai klaim teritorial atas kawasan tersebut, namun yang lebih menggelisahkan lagi adalah kehadiran negara-negara besar dari luar kawasan, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. 3 negara ini yang paling berkepentingan dengan kawasan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat jelas dulu Asia Tenggara adalah wilayah mereka, banyak pangkalan Amerika Serikat ada di Asia Tenggara, ada di Sabik dan Clark di Filipina, kemudian ada di Thailand, di Singapura, dan sebagainya. Sekarang wilayah ini seperti sudah diobok-obok atau dikuasai Cina. Tentu Amerika merasa terpanggil kembali. Inggris itu sebagai bekas negara hegemon ya ketika dia menjajah 2/3 bumi, meskipun secara postur powernya itu tidak cukup memadai untuk menggelar kekuatan di seluruh dunia, tetapi Inggris masih kepentingan di Asia Tenggara, dan Inggris juga beberapa kali mendatangkan
kapal induknya ke kawasan Laut Cina Selatan. Kalau Australia itu jelas merupakan negara yang paling cemas terhadap perkembangan Cina bukan hanya di Asia Tenggara, di Laut Cina Selatan, tapi juga di seluruh Asia Pasifik, sehingga dia merasa perlu untuk melakukan pembendungan atau containment terhadap agresif Cina. Nah, Amerika Serikat selain terus memberikan kecaman terhadap Cina, juga meningkatkan patroli lautnya di kawasan, ya, dan mengadakan latihan militer bersama dengan beberapa negara kawasan. Jadi, nah ini termasuk Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu adalah orang yang sebenarnya tidak disukai oleh Amerika Serikat dan semacam di blacklist gitu oleh Amerika Serikat karena biasa tuduhan pelanggaran HAM dan sebagainya. Tapi karena kepentingan geostrategi, Amerika Serikat sekarang itu justru sedang bulan madu dengan Pak Prabowo. Ya, kalau Pak Luhut kan ya jelas nih orang Sumatera Utara tahu lebih dekat ke Cina, sehingga Amerika Serikat berkepentingan harus ada tokoh politik Indonesia yang orientasinya ke Amerika. Dan di sini Pak Prabowo banyak membangun hubungan dengan Amerika Serikat yang dulu dia dibenci, sekarang sangat dirindukan oleh Amerika Serikat. Ya. Nah, Angkatan Laut Amerika Serikat secara teratur melakukan operasi melalui kapal-kapal perang maupun induk ya di perairan laut Cina Selatan, bahkan sampai ke dekat beberapa pulau yang diduduki Tiongkok. Tapi memang Amerika Serikat juga tidak mau konfrontasi secara langsung dengan Cina, sehingga dia menghindari ya tentu tidak sampai ke dekat pangkalan-pangkalan militer Cina itu. Karena konfrontasi langsung Amerika Serikat Cina itu adalah sesuatu yang bukan hanya tidak diinginkan oleh negara-negara seluruh dunia, tetapi juga oleh dua negara itu sendiri. Karena kalau itu terjadi, dua-duanya sama-sama hancur, dunia hancur. Nah, ini semakin agresifnya perilaku Cina di Laut Cina Selatan serta meningkatnya kehadiran militer negara-negara besar khususnya Amerika Serikat itu dapat meningkatkan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan. Nah, ini Panglima Komando Operasi Angkatan Udara Marsikal Pertama Tribowo Budi Santoso sendiri sudah mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan eskalasi di Laut Cina Selatan ya, karena kehadiran Amerika Serikat dan Cina di kawasan. Dan ini semua akan meningkatkan potensi konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Apalagi baru-baru ini kita sama-sama bisa ikuti di media ya. Amerika Serikat bersama-sama Australia dan Inggris itu telah menyepakati pembentukan Fakta Keamanan Trilateral yang diberi nama AUKUS. AUKUS itu singkatan Australia, United Kingdom, dan United States. Nah, ini dinilai oleh banyak negara, termasuk oleh Indonesia, dan Menteri Luar Negeri kita memberikan statement kekecewaannya terhadap tiga negara ini yang membentuk AUKUS itu, karena ini bisa memancing semakin memperkeruh konflik di Laut Cina Selatan. Ya. Aku dari Teguh. Nah ini kapal selam nuklir. Jadi proyek AUKUS yang pertama itu adalah pembangunan kapal selam nuklir yang bisa punya fungsi deterrence terhadap Cina yang semakin agresif di kawasan. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan? Ini kita bicara tentang perspektif Indonesia ya. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa semula posisi Indonesia itu relatif netral dalam tanda kutip ya dalam kasus Laut Cina Selatan karena tidak menjadi salah satu para pihak atau tidak dalam bahasa hukum itu kita tidak menjadi partis di dalam konflik Laut Cina Selatan. Kita tidak punya klaim atas kawasan Laut Cina Selatan dan wilayah kita juga tidak diklaim oleh negara lain. Dalam posisi seperti itu Indonesia bisa dengan tegas menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Ya, kalau di dalam
terminologi KJ Holst itu aktif independen dan politik luar negeri non-blok atau non-aligned, serta aktif membuat seruan kepada negara-negara lain mengedepankan penyelesaian secara damai, ya, berbasis hukum internasional, alias menghindari penggunaan kekuatan, the use of force sebagaimana diatur oleh Piagam PBB. Jadi posisi Indonesia tadinya seperti itu, netral, dan seperti saya bilang tadi bisa seperti ustadz atau pendeta yang membuat seruan-seruan kebaikan. Ya. Indonesia juga selalu mendesak penyelesaian masalah Cina, Laut Cina Selatan dilakukan melalui kerangka ASEAN Plus, ya, mekanisme dialog secara terbatas oleh pihak-pihak terkait. Nah, faktor pendorong keterlibatan Indonesia sehingga saat ini sulit lagi bisa bersikap netral dalam masalah Laut Cina Selatan adalah adanya klaim tumpang tindih, overlapping claim dari sejumlah negara atas zona ekonomi eksklusif di perairan Kepulauan Natuna, di mana kita secara unilateral menyebut itu sebagai Laut Natuna Utara, secara unilateral itu secara sepihak, ya. Indonesia dengan mengacu pada UNCLOS itu hukum laut internasional, ya, yang diakui PBB, mengklaim memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi wilayah seluas 200 mil laut dari tepi pulau-pulau yang ada di Natuna. Jadi dari sisi paling tepi pulau-pulau di Natuna ditarik 200 mil laut, ya, itu dianggap sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif dan Indonesia punya hak berdaulat di sana. Bahkan Indonesia telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di sana berupa minyak dan gas yang bekerja dengan perusahaan Amerika Serikat. Jadi Indonesia sudah mengeksplorasi dan mengeksploitasi itu gas dan minyak di wilayah ZEE di Laut Natuna Utara itu, dan itu ditentang keras sekali oleh Vietnam. Ya, pada saat proyek itu dimulai. Selain Indonesia, negara lain yang juga mempunyai klaim atas wilayah sekitar Natuna sehingga menimbulkan klaim tumpang tindih adalah Filipina, Vietnam, dan Cina. Dari 4 negara ini, Malaysia dan Filipina menahan diri sehingga tidak terlihat ada konflik dengan Indonesia. Sedangkan Cina dan Vietnam itu tampak lebih agresif atas klaimnya. Nah, agresivitas Cina atas Laut Cina Selatan semakin menggelisahkan posisi Indonesia ketika pada sebuah workshop di Surabaya tahun 93, pemerintah Cina membentangkan sebuah peta bersejarah tentang perairan Laut Cina Selatan sebagai miliknya. Bahkan ini pada bulan Mei 2010 pemerintah Cina mengirimkan nota kepada Sekjen PBB yang menyatakan Cina memiliki hak kedaulatan teritorial yang sah serta hak berdaulat atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perairan sekitar Natuna. Nah, pemerintah Indonesia menemukan bahwa 9 garis putus-putus atau 9 dash line Cina itu tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, Indonesia tentu saja juga mengirimkan surat nota kepada Sekjen PBB yang menyatakan penolakan atas klaim Cina tersebut. Ya, jadi Cina sudah melakukan mengirimkan nota ke PBB, Indonesia juga mengirimkan nota ke PBB. Dua-duanya mengklaim bahwa wilayah tadi yang tulisan di zona ekonomi eksklusif itu adalah wilayah masing-masing gitu. Ya. Nah, ini foto yang diambil oleh nelayan tentang seringnya kehadiran kapal-kapal perang Cina di zona ekonomi eksklusif di sekitar Natuna. Ini bukan hoax, ini nelayan. Ini, lihat ya, kapal-kapal perang. Ini hasil foto nelayan. Kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan persenjataan canggih dan bukan hanya 1, 2, ya, sekali datang itu berombongan banyak. Ini menunjukkan bahwa Cina bukan main-main lagi dalam soal klaim mereka di Laut Natuna Utara itu. Ya, kenapa nggak ada foto yang diambil oleh Angkatan Laut? Ya, nah ini Angkatan Laut Indonesia. Ya, ini adalah kapal perang dari negara lain. Angkatan Laut kita diam, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu.
Nah, ini kita sampai pada bagian akhir dari presentasi saya. Jadi semakin agresifnya perilaku Cina di Laut Cina Selatan, khususnya perairan Natuna, serta meningkatnya eskalasi ketegangan di kawasan sehubungan dengan keterlibatan negara-negara besar, membuat ini dalam situasi dilema. Di satu sisi, sebagai negara yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, serta kewajiban menunaikan perintah konstitusi ikut melaksanakan perdamaian dan ketertiban dunia, Indonesia harus selalu mengedepankan politik pengendalian diri atau restraint dan tidak menggunakan kekuatan non-use of force dan mengutamakan penyelesaian konflik itu berdasarkan hukum internasional. Itu di satu sisi posisi kita harus seperti itu. Tetapi di sisi lain, Indonesia akhir-akhir ini seperti dalam situasi diprovokasi untuk bertindak reaktif atas semakin agresifnya perilaku Cina, khususnya di perairan Natuna. Sangat kuat adanya tuntutan di dalam negeri atau domestik Indonesia, khususnya dari kaum nasionalis, agar Indonesia lebih bersikap tegas dengan mengerahkan kekuatan militer di perairan Natuna untuk merespon agresivitas Cina. Ini tuntutan-tuntutan di domestik ya. Nah, kalaupun Indonesia harus melupakan untuk sementara waktu politik self-restraint atau menahan diri dan politik non-use of force, tidak menggunakan kekuatan, juga banyak kendalanya yang dihadapi Indonesia untuk dapat bersikap tegas terhadap Cina. Apa kendalanya? Pertama, kekuatan alutsista atau militer kita itu masih jauh dari memadai untuk mengimbangi kekuatan laut Cina, atau minimal hanya untuk sekedar fungsi deterrence gitu, fungsi untuk menakut-nakuti itu tentu nggak ngefek gitu kata orang ya pada Cina itu. Nah, sebab itu jika kita paksakan kita menggunakan kekuatan untuk mensikapi agresivitas Cina itu jelas jauh dari efektif untuk mencapai tujuan kita, minimal ada sekedar fungsi deterrence terhadap Cina. Karena memang harus diakui kekuatan militer kita, alutsista kita sangat terbatas sekali. Nggak ada apa-apanya lah kalau dibandingkan dengan Cina ya. Kita bisa lihat di military defense itu dilihat dari segi personil, dilihat dari segi peralatan, kapal perang, kapal selam, apalagi kapal induk kita nggak punya, pesawat tempur dan sebagainya, kita terlalu mengada-ada lah kalau kita pengen konflik dengan Cina itu. Nah, kedua, ini yang juga menimbulkan dilema buat Indonesia adalah hubungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina itu saat ini boleh dikatakan sedang dalam masa bulan madu. Ya, kita tahulah ya, sedang mesra-mesranya. Sehingga pasti banyak elit politik di Indonesia yang tidak ingin masa bulan madu itu berakhir begitu cepat. Ya, kita sering mendengar ya, setiap kali ada tuntutan-tuntutan agar Indonesia bisa lebih bersikap tegas terhadap Cina, ya beberapa menteri kita, termasuk misalnya adalah Pak Luhut dan sebagainya, itu selalu mengatakan itu berlebih-lebihan, itu nggak ada itu kehadiran militer Cina di Laut Natuna Utara, itu nggak ada, itu hoax itu sebagainya dan sebagainya gitu ya. ingin apa ya, menetralisir situasi sehingga seakan-akan ancaman Cina itu tidak ada gitu. Tapi nelayan-nelayan kita setiap hari menemukan itu di lapangan gitu. Artinya apa? Di dalam elit politik di dalam negeri kita memang ada kepentingan-kepentingan yang sekarang memang sedang tune in itu dengan Cina, sehingga sangat sulit dalam posisi seperti itu mau bersikap tegas itu dengan Cina. Ada kepentingan ekonomi politik yang bertaut berkelindan dalam kemesraan hubungan Jakarta-Beijing tersebut, yang memaksa Indonesia harus berada dalam posisi yang dilematis ya, atau posisi mengalah atas konflik di perairan Natuna. Ya. Nah, itulah kira-kira sebagai pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan bisa memprovokasi Anda untuk bisa lebih bersemangat gitu diskusi ya. Tentu tidak komprehensif yang saya sampaikan, namanya PowerPoint biasanya hanya highlight, hanya garis-garis besarnya saja. Kalau
ingin mengetahui lebih dalam, ya diantaranya di dalam buku saya ini bisa dibaca atau di literatur. Pak Saiful, sebagai pengantar diskusi kita,